Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya dan nikmatnya serta seisinya pula sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin bulanan PKK RW 11 Bintara Jaya Permai. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ibu-ibu, adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Baira dan saling tilawah oleh Ibu. 3. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita Haji Hari Mukti dan diteruskan dengan pembacaan doa penutup. Marilah kita buka acara kita, pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Kami mohon perhatian ibu-ibu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran 4, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kita mendapat rahmat. Yang dapat kita mengikuti anjuran orang kafir, yaitu apabila dibacakan jangan kamu mendengar Al-Quran, jangan kamu dengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran, dan buatlah hidup ikut supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Jangan sampai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan surat yang dibaca adalah Fussilat, yaitu surat 41 ayat 30 dan 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa fil akhirah
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada bukan dulu ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan tadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bagaimana maupun kita yang mendengarkan. Selanjutnya Ibu, acara inti kita yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Haji Harimukti dengan tema membangun karakter spiritual pada anak remaja kita. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allaha yubashshiruka bi Yahya. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Sore ini bertemu dengan saya, mantan artis, mantan korban sistem yang menjadikan pemuda rusak, pemudi rusak, bahkan pejabat pun rusak.
saling ejek di televisi. Anak-anak begitu bebas nampak di televisi. Sementara ibu-ibu yang mengaji seperti ini, anak-anaknya bebas melakukan tindakan yang negara tidak peduli kepada kenakalan, kejahatan remaja. Pelajar berbuat jahat, bahkan sudah membunuh pun dianggap kenakalan remaja. Kenakalan, bukan kriminal. Berzina begitu bebas. Malah sebaliknya poligami diancam. Mengerikan ini. Masya Allah. Orang berzina tidak dipecat, tapi yang poligami dipecat. Padahal ibu juga mengaji, mendengar poligami panas kuping. Iya, kenapa? Imannya tipis kan, benci sama Allah, nggak cinta sama Allah, dan Allah nggak mencintai kalian. Jadi kalau anak-anak kalian seperti itu, ya kalian juga nggak cinta sama Allah. Jadi mengaji itu apa? Berkumpul seperti pamer tas, pamer seragam, sampai suaminya pusing. Baru bulan kemarin seragam baru, sekarang baru lagi. Masya Allah itu. Kayak gitu nggak ngerasa salah lagi, pede banget gitu loh. Tersinggung? Tuh, kalau binatang tidak tersinggung. Oh, kalau manusia tersinggung. Orang yang tersinggung, orang yang sedang mendapat rahmat dari Allah. Maka agama itu untuk manusia yang berakal. Yang tidak berakal tidak perlu agama. Orang gila, orang hidup. Ada berakal tapi tidak perlu agama, kafir. Tanpa agama, narkoba, selingkuh, korupsi, gitu. Beragama nggak dipakai, ya kayak gitu hasilnya. Ketika saya jauh dari agama, saya kaya raya, terkenal menjadi artis. Uang saya banyak sekali, saya tidak bahagia. Itu yang dirasakan oleh Ayu Asari dan orang-orang yang jadi berita di televisi, oleh pejabat-pejabat Jokowi, oleh anak-anak yang kena narkoba. Orang tuanya gelisah pasti. Yang suaminya selingkuh, yang selingkuhnya aja gelisah. Bahagia? Wah, gak bahagia. Kemudian dibalas sama istrinya, baru berasa sama-sama tidak bahagia. Ini kenapa? Ini terkait dengan judul membangun spiritual remaja. Itu diawali dari seorang bapak yang mudir, ibu yang muadzib, anaknya santri, di rumahnya itu sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Pasti. Jadi mudir itu dia sebagai kepala rumah tangga, memahami bagaimana menyayangi istri, bagaimana mencari nafkah yang halal. Kalau anak makan yang haram, tidak diterima doanya. Sulit dididik agama, sulit banget. Buat korupsi misalnya, atau makanan babi. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak remaja kok begini. Jangan-jangan itu dari orang tua. Baik, itu ilustrasi saja supaya ibu-ibu semua menyadari bahwa mengaji seperti ini bukanlah merasa sudah benar, tapi mengaji seperti itu adalah bagian dari amal soleh. Nah gitu, Allah cinta kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Baca Quran itu amal soleh, hukumnya sunnah. Mengamalkan isi yang dibaca wajib. Dibaca berulang-ulang gak pernah diamalkan. Sahun, siapa orang sahun? Penghuni neraka. Membaca, menghafal, membaca, tidak pernah mengamalkan. Begitu. Apalagi kalau di pengajian mengundang orang inginnya rame. Yang lucu deh, jangan yang tegang-tegang. Yang seru gitu. Nggak dapat apa-apa, dapat laknat
Bagaimana buktinya laknat? Ketika disampaikan ayat tersinggung, gak suka. Nah itu laknat dari Allah. Tersiksa oleh ayat. Padahal ayat itu apa? Penyejuk hatinya, petunjuk jalan, gitu. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika dikumandangkan asma. Baru nama saja, Allahu Akbar. Dia dibacakan ayat-ayat semakin bertakwa. Ini malah dibacakan semakin senang, diterjemahkan tahu artinya. Tar dulu. Misalnya nih, ya misal berkerudung itu wajib. Di luar rumah wajib berkerudung dan berjilbab. Kemudian pakai kerudung, tapi dilaknat Allah. Tapi pakai kerudung, tapi dilaknat. Yang seperti apa? Yang berkonde. Pakai cepol itu. Nonjol ke atas gitu. Ya, itu. Aduh, gue banget. Itu. Mereka Yahudi Nasrani mau mengkafirkan ibu-ibu, nggak bisa. Tapi ibu-ibu dirusak dengan gaya pakaiannya oleh para hijaber. Didirikanlah hijaber oleh mereka di Indonesia. Oleh para artis disebarkan model hijabernya itu, kerudungnya itu. Rambut asli digelung, ditutup kerudung, nggak boleh. Apalagi digelung tanpa kerudung. Apalagi tempelan, plok, gitu. Dinaikin ke atas, jadi begitu. Berkerudung tapi dilaknat. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kenapa? Tertipu oleh dunia, tertipu oleh anak, tertipu oleh suami, tertipu oleh pakaiannya sendiri. Karena dunia ini budaya, semuanya. Padahal dunia ini diberikan Allah kepada kalian, semuanya. Walladzi khalaqalakum ma, sesungguhnya menciptakan semuanya. Allah lah yang mengampalkan semua dunia. Apa saja untuk kalian? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tapi kata Rasulullah, hati-hati. Orang-orang zaman dulu, orang-orang Bani Israel itu dikasih dunia. Mereka berebut dengan dunia itu. Dan mereka hancur karena dunia itu. Antara lain, dunia yang menghancurkan itu godaan wanita. Gitu. Kaum Bani Israel itu rusaknya itu. Hati-hati terhadap dunia, khususnya wanita. Nah, mereka berlomba-lomba dengan dunia. Anaknya dijadikan artis, suaminya berebutan jabatan, sampai daging pun diratain. Daging sapi ramenya kita. Yang jelas dan sangat jelas saling melindungi, saling menutupi. Maksiat aja saling menutupi. Kenapa? Dunia gitu. Dunia itu kan yang beginian nih. Ini dunia ini. Masuk jarinya, kemudian angkat berapa tetes tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tetes. Tetesan itu adalah dunia. Nikmatnya dunia dibagi miliaran orang. Air ini dikembalikan ke laut. Tidak ada artinya kan? Tidak ada. Air laut dan air ini itulah nikmat akhirat bagi orang-orang bertakwa. Tapi kebanyakan kalian mengejar nikmat dunia yang sedikit itu dan rebutan lagi. Gak sabar dia. Umur kita paling lama 60 tahun lah di dunia. Sabarlah 60 tahun, gak usah selingkuh, gak usah berzina, gak usah korupsi. Sabar selama 60 tahun mendidik anakmu. Sabar berjilbab. Sabar ngaji 60 tahun cuma bentar. Untuk miliaran bahkan triliun, bahkan tidak ada batasnya kehidupan akhirat.
Maka raihlah kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan negeri akhirat, kata Allah. Tapi jangan lupakan kesenangan, sebagian kecil kesenangan dunia, kesenangan, kebahagiaan dunia, sebagian kecil aja. Jangan lupakan itu. Ini akhiratnya dilupakan demi kesenangan dunia yang sedikit itu. Pamerlah apalah, gak taat sama aturan Allah. Ini kalau dikaitkan dengan pendidikan remaja, gimana Pak Ustaz? Jadi remaja itu ibarat tanaman. Biji yang bagus kita pilih dari bibit yang bagus, kemudian ditanam. Bibitnya orang tua, bagus nih bijinya, tanam, kemudian disirami, berbuah, luar biasa. Karena bibitnya bagus, disirami. Disirami itu apa? Dididik dengan baik, makanan yang halal, ya, pergaulannya kita harus tahu tuh anak kita pergaulannya. Jangan kasih HP yang bagus. Sekali pencet ada YouTube di situ, dia bisa lihat apa saja. Pergaulan dewasa dan perbuatan orang dewasa. Sementara kita ngaji, antem-antem, anak-anak melihat gambar-gambar porno yang kita berikan. Kita biarkan mereka bebas bergaul. Terus terang aja Bu, anak saya nggak bergaul. 1, 2, 3, gak bergaul dengan tetangganya. Bergaul saja 2 hari, ngomongnya udah beda, makannya udah beda, kelakuannya udah beda. Kenapa? Menyerap lingkungan. Sampai saya diomongin tetangga, tentang Ustaz, kesian tuh anaknya, gak boleh main. Si anak itu berakhlak mulia, berantem dikit, kemudian minta maaf sama orang tuanya. Disuruh matikan televisi, saya matiin. Ucapan orang tuanya saya cinta. Kalau marahin anak tuh begitu, bukan goblok kamu. Mama mau ngaji tahu, nyebelin. Pergi aja ngaji. Ya anak kayak tinggalin. Oh ngaji, lah gue diapain? Gue kan butuh lo. Lo di pengajian cuma pamer doang, pamer cepol, pamer kerudung, pamer kalian. Sementara ngajinya cuma sunat. Mendidik anak wajib, sunat dikerjain, wajib ditinggal. Artinya menanam tidak menyirami. Udah gitu, mendidik anak itu tantangannya luar biasa. Tantangannya ada 3. Nah ini yang nanti ibu-ibu paham, ya nanti mendalam dan sebagainya. Tapi tantangannya dulu deh. Kenapa sih anak kena narkoba di kompleks ini, ada yang ketangkep dan sebagainya. Kemudian kita omongin tuh keluarganya. Jangan-jangan tiba-tiba doa anak gue juga nih. Masya Allah. Diomongin lagi, bukan ada bagaimana mencari solusi bersama, tapi saling menjelekkan malah. Ya, nah ada 3 tantangan. 1, sistem yang sekuler. Sekuler itu faslun din anil hayah. Jadi pertama sistem, aturan negara yang sekuler. Sekuler itu artinya faslun din anil hayah. Dalam bahasa Indonesianya pemisahan agama dari kehidupan itu. Jadi negara tuh nggak pakai agama, jangan bawa agama deh, ini kan urusan sekolah. Berzina, oh ya itu haram menurut Al-Quran, jangan bawa Quran. Ini Indonesia, jangan bawa Quran. Jadi ada sekolah berzina pun dianggap kalau suka sama suka ada apa-apa. Begitu. Itulah pandangan negaranya, pejabat negaranya, ustadznya juga gitu pandangannya, warga negaranya sama. Itu sebetulnya. Jadi agama itu cuma untuk dibaca, dipelajari, dihafal. Enggak ada diamalkan. Buktinya cepolnya masih dipakai. Nah, itu nggak mengamalkan namanya. Paham, amalkan. Taati agama itu mengamalkan namanya. Masih ada makan riba di sini. Nah, itu tahu riba haram, dibaca. Ahalallahul baik wa harrama riba, tapi nabung, depositonya ada, kartu kredit dimainkan. Nah, itu riba. Asuransi riba. Tapi nggak mengamalkan. Nah, itu orang makan riba bagaimana? Berzina itu dosa besar. Tapi pemakan riba 36 kali lipat dosanya dari pezina.
Ada gagal jadinya. Nggak enak nih ngajinya, mana yang enak? Jadi orang bertakwa enak. Sekuler itu, di pandangan pejabatnya, pandangan ustadznya juga begitu. Sehingga dalam sinetron itu ada kawin-kawinan. Aku nikahkan, padahal itu main-main, dosa itu. Menurut agama itu nggak boleh. Nah, ini kan sinetron, ini Indonesia, jangan bawa ke agama. Begitu di kementerian. Pacaran tuh nggak boleh, menurut Quran nggak boleh. Ini kan Indonesia, hak asasi. Al-Quran diganti sama hak asasi. Ketika orang melarang jangan bawa agama, berarti dia melebihi kekuasaan Allah. Ya, Allah murka. Bagaimana caranya Allah menghukumi mereka? Mereka terlaknat, gelisah hidupnya. Tua dikit gelisah, keriput dikit gelisah, alisnya tipis gelisah, matanya tipis pakai yang palsu, bibirnya kering, merah-merahin, gelisah udah. Jadi ibu-ibu keheranan, alisnya dibelokin ke atas jadi gini. Gelisah dengan dirinya sendiri. Pada suaminya nggak pentingkan itu, pentingkan wanita istri soleha. Sekarang saya bertanya, apakah ibu-ibu berpandangan seperti itu di dalam rumahnya? Jangan bawa agama, Pak. Anak kita udah gede, mau pacaran tergantung anaknya. Gak usah dilarang-larang deh, udah gede. Apakah gitu pandangannya? Jangan berharap anaknya soleh. Ya tapi suami saya itu otoriter Pak Ustaz. Anak pacarannya dilarang. Itu bukan otoriter, itu otoritas dia. Kalau itu otoritas, dia ke neraka, tidak menjalankan otoritasnya. Sebagai suami, wa anfusakum wa ahlikum nar. Aduh, gajinya seru banget. Ya biasa bubur saya kasih, dia masih kuning. Ini sekuler ya. Sekuler itu fasduddin anil hayat. Jadi jangan bawa agama gitu. Orang yang ngomong jangan bawa agama, ini Indonesia nih gitu. Nah itu sekuler. Sekuler itu bukan Islam. Kapitalis. Kapitalis itu barat. Tidak ada Islam sekuler, tidak ada. Yang kedua liberal. Liberal itu paham kebebasan, liberalisme, paham kebebasan. Bebaskan kaum muslimin dari syariat, dari siratal mustaqim, dari aturannya. Nah, aturan Islam itu ini wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itulah siratal mustaqim. Tidak ada kompromi dalam perkara wajib. Sholat, aduh kompromi deh. Saya kan nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak ada kompromi, nggak sholat. Duduk aja susah, tidur sambil mentelentang gitu, pakai isyarat. Udah nggak bisa berisyarat, mati berarti. Disolati orang yang sholat untuk dia selama dia masih ada di dunia. Nggak ada kompromi tentang sholat. Itu. Nah, bebaskan umat Islam dari syariatnya, mau sholat mau enggak itu hak asasi. Nah, itu. Apakah seperti itu pikiran ibu-ibu menilai anak yang sudah balik? Ya udah gede, ya wajar aja lah pacaran. Nah dari liberalisme ini muncul dua hal. Hedonisme, permisivisme. Bahasa apa itu Ustaz? Begitu dikaji, kena gue nih gitu. Ya, hedonisme, permisivisme. Hedonisme itu paham keduniaan. Jadi orang yang hedonis itu orang yang sangat cinta dunia, hubbud dunya. Nah itulah
harta, tahta, wanita, seputar itu saja. Tidak ada lagi di dunia ini yang namanya dunia yang dicintai itu cuma 3 itu, harta, tahta, wanita. Loh, kalau wanita bagaimana Pak Ustadz? Ya dengan cara mengeksplor dirinya, memamerkan lekuk tubuhnya, ketatnya, goyangnya, suaranya, cantiknya, rayuan mau. Ibu-ibu kalau dibilang, kurus ya, tasos. Gede kalau dibilang kurus, padahal 78 kilo beratnya. Gigi 150, berat 78, dibilang kurusan sekarang. Wah, pede lah. Dunia banget gitu loh. Mengeksplor kecantikannya itu, dunia itu. Nah, untuk memperoleh dunia, bagaimana caranya? Apa itu dunia? Harta, tahta, wanita. Memperoleh harta dengan cara apa? Korupsi, riba, mencuri, menipu. Yang penting dapat. Maka ketika korupsinya kebongkar, ramai di televisi itu. Sampai sekarang ramai ya, cuma 5 mobil apa sih? Perempuan ini diangkat, ini itu ada berbagai cara untuk menjatuhkan partai itu, menaikkan partai yang lain, menutup partai dari kesalahan yang lain. Nah, itu strategi intelijen lah. Siapa yang dibayar mahal, dia cuap-cuap. Oh, cek supaya itu tidak akan terjadi hukum, tidak akan ada, cuma ngoceh aja gitu. Ada ghibah, ada ngomongin orang, kejahatan itu. Hajinya habis, pahalanya hilang, rusak karena ghibahnya. Tapi dianggap wajar. Nah, itu permisivis. Nah, ada budaya menganggap wajar. Wajar lah, wajar pejabat korupsi lah, pejabat. Masa ustaz korupsi? Gitu. Jadi pandangan menganggap wajar. Wajar lah gitu. Begitu enggak pandangan ibu, bapak terhadap anak-anaknya? Masih kecil lagi, jangan dijilbabin, kesian nih. Memenjarakan anak. Mau 4 tahun dibangunin suruh sholat, gak bijaksana. Wajar aja anak kecil gak sholat. Begitu dia sudah agak balik, kelas 6 SD udah susah dibangunin. Baru dong. Kenapa? Karena menganggap wajar. Padahal bangunin anak waktu kecil umur segitu tuh digerudungin, dibangunin, dia sholatnya kayak gitu, nggak ada pahalanya tuh anak. Kemana pahalanya? Ke yang membangunkan, yang mendidik. Jadi tanggung jawab siapa itu? Tapi di sini kasihan, dirumuskan anaknya sendiri. Biar dia bergaul sama teman-temannya, nggak gaul nanti itu anak. Kita nggak tahu temannya buka YouTube, temannya buka ini, temannya udah ada yang gede, agak dewasa dikit, udah nakal, mengajarkan. Kita nggak tahu itu. Hati-hati nih, dengan wajar bergaul sama teman-temannya. Nah, apakah ibu-ibu merasakan budaya itu menganggap wajar? Gak wajar justru kita ikut campur mengurusi orang yang selingkuh. Biar itu kan urusan dia, jangan ikut campur. Gitu. Padahal kamu harus ikutan itu kalau yang kayak gitu. Nah, sekarang kok udah pacaran ya wajar lagi. Jangan sekarang. Gitu. Pandangan itu loh. Punya gak pandangan permisivis itu? Itulah orang-orang liberal. Orang liberal tuh kalau di televisi bahasa Arabnya hebat, hafal Qurannya banyak, tapi kepada sholat nggak penting dia, istrinya nggak berjilbab nggak penting. Yang penting hatinya gitu. Padahal hati manusia tidak dinilai oleh Allah, yang dinilai perbuatannya. Sedangkan perbuatan manusia dipimpin oleh akalnya. Akalnya diterima Allah kalau tunduk pada syariat, pada Quran dan Sunnah. Nah, si akal ini suka menentang Al-Quran gitu. Di sistem. Nah, liberal ini adalah
pandangan masyarakat. Masyarakatnya liberal, negaranya sekuler, masyarakatnya liberal. Gitu. Apakah ibu-ibu ini termasuk masyarakat itu yang menganggap ya wajar lah riba zaman sekarang wajar? Itu berpengaruh kepada makanan anak-anak kita dan kepada mendidik anak, sangat besar pengaruhnya. Kalau anak makan riba, anak makan yang halal, susah dididik, susah, sulit sekali. Oke, segitu dulu. Kita buka tanya jawab. Sebentar itu aja dulu. Iya. Yang ketiga. Dulu sekarang ya. Sistem yang sekuler, masyarakat yang liberal, kemudian individu yang permisif tadi. Ada kan permisivisme? Ya. Hedonis permisif. Jadi hedonis permisif itu yang ketiga. Sekuler, liberal, hedonis permisif. Ada pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Kami di sini bukan hanya saya, tapi mungkin untuk semuanya sebagai masyarakat umum, dan memang sedikitnya kami juga sudah mempelajari agama, tapi tetap walaupun bagaimana kami tetap nol mengenai hal-hal yang kecil saja. Kami tidak tahu tentang konde palsu. Terus terang saja kami pun pakai itu pun karena kami tidak tahu seperti itu. Pertanyaan saya, apakah konde palsu ini digunakan apabila mungkin pada saat-saat tertentu saja, atau mungkin pada waktu kita pengajian ataupun sholat ataupun sedang beribadah, mungkin kode-kode itu tidak boleh dipakai. Mana yang batasannya apa saja, atau mungkin tidak boleh sama sekali. Yang kedua, Bapak Ustadz, tentang tadi sudah dijelaskan ada perselingkuhan di sini, memang ada, terutama pada kantor-kantor di situ. Kami juga miris sekali, tetapi di sini terlihat ada pembiaran gitu. Kami di sini jengah. Nah, di sini apakah seandainya kita membicarakan itu kok mereka tersinggung atau bagaimana? Jadi sikap kita itu bagaimana gitu? Kalau kita tidak membicarakan, mungkin penjelasan dari Pak Ustadz, bahkan kita harus peduli seperti itu. Demikian, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim ini luar biasa ya. Beliau ini menghafalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah satunya menjelaskan bahwa
aku heran gitu ya, baru menemukan dua makhluk di akhirat itu. Di dunia nggak nemuin makhluk kayak gitu. Dua golongan manusia. Yang pertama laki-laki yang membawa cemeti, cambuk seperti ekor sapi untuk menyakiti orang. Dan apa? Jadi di sana tuh dia menyakiti orang. Nah, golongan itu. Golongan kedua wanita yang ternyata di dunia berjalan melenggak-lenggok dengan pakaian tipis, membentuk tubuh, minyak wanginya semerbak. Kata Rasulullah dia pelacur. Pelacur itu ada dua, yang berzina dan tidak berzina. Yang tidak berzina itu bisa istri kita, anak perempuan kita, yang semerbak minyak wanginya, yang rambutnya dikonde, bahkan diberi sorban sehingga seperti punuk onta menonjol ke atas. Itu berdasarkan hadis itu jelas bahwa konde itu bukan situasional, haram dipakai dalam penampilan wanita di luar rumah. Kalau di dalam rumah dia cukup menutup aurat dengan celana panjangnya, dengan bajunya, tuh untuk tubuhnya. Keluar rumah dia berkerudung. Kalau rambut diikat di belakang ke bawah. Itu. Gak punya rambut juga gak apa-apa, gundul gitu gak apa-apa, gak dilihat kok. Kemudian ditarik ke leher kerudungnya, ditarik ke dada, sebatas dada saja. Lebih panjang lebih baik. Itu wajib bagi muslimah di luar rumah ketika dia sudah haid. Ke bawahnya terulur, yudnina alaina min jalabibihinna, jilbab terulur seperti ini, tidak membentuk tubuh, tidak tipis, tidak transparan. Baju spandek, bahan spandek itu kalau kena angin, wah membentuk. Kalau jongkok itu membentuk juga. Itu ini badannya nampak bentuknya, boleh tertutup oleh kerudung tadi, maka tidak dililitkan, tidak dimasukkan ke dalam baju, tidak dikasih bros untuk pamer. Satu hari tidak berpakaian seperti itu di luar rumah 50.000 tahun di neraka. Begitu kata Rasulullah, bukan kata aku. Bukan, saya cuma nyampein aja. Kan mau balik katanya. Maka gak penting saya ada orang banyak, bayaran banyak, gak penting itu. Didahulukan berdakwah itu. Bahkan haram minta bayaran, minta uang muka, gak boleh. Bahkan haram tidak menyampaikan ini, dosa besar. Setelah dengar nggak dipraktekin, mustahziun, mengolok-olok Allah. Maka orang seperti ini ragu-ragu nyampein ke orang. Kenapa nggak ikhlas? Takut dimarahin temennya, takut menyinggung gitu. Itu orang tidak ikhlas. Padahal orang yang menuju surga itu ahalasu amalan wa aswabuhu. Dia baluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hanya menilai orang yang ahsan. Orang yang ahsan itu yang sempurna. Siapa manusia sempurna? Nggak ada. Tapi dinilai sempurna. Kenapa? Dia wanita menjalani syariat. Nah, karena nggak sempurna dikasih syariat. Orang yang taat pada syariat sempurna. Wanita jelek, cacat, sholat sempurna. Laki-laki ganteng, mobilnya mewah, tapi nggak sholat, nggak sempurna dia. Tapi nggak cacat, tapi nggak sempurna. Kenapa? Tidak menjalani syariat. Maka Allah tidak menilai bentuk fisik, apakah harus cantik, harus seksi, enggak, taat. Jadi kebanyakan berkonde itu bukan karena taat, karena ingin patut, ingin pantas dilihat orang, itu bukan dilihat Allah, nggak ikhlas. Kata yang di belakang, aduh bener banget. Maaf, saya ini dibantu istri tercinta.
Dia baik banget, dia bantuin suaminya, persiapkan makalah, dia ngaji, dia pahami, dia praktekin ke anak-anak. Jadi tidak situasional. Maaf ibu, seperti yang ibu pakai itu menyalahi. Ya. Ibu dengar nih, besoknya berubah. Perubahan itu mendapat pujian dari Allah, pengguguran dosa, tapi buat ibu berat. Kan jadi berubah nih, ejek. Nah ini kan masuknya dosa nih. Ejekan itu menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Ajaban li amril mu'mini, innal amrahu kullahu khair. Seorang mukminah itu hebat. Apa saja yang menimpa dia baik buat dia. Ditimpa malapetaka, dia bersabar. Ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Apalagi ini bukan menimpa, mengarahkan dia ke surga. Dia senang gitu. Oh salah ya, langsung berubah. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Ayat itu luar biasa ibu. Subhanallah. Bisa jadi dengan jilbabnya kita itu bukan dosa-dosa kita ketika kita masih kecil belum berjilbab dari sejak balik. Berat. Tapi bagi orang bertakwa ringan karena dia hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut malu menyampaikan, tidak takut ditinggalkan teman-teman. Saya cobain itu. Semua orang meninggalkan saya, produser mencaci maki, wartawan menutup berita. Dengan begitu hikmatnya, saya rajin mengaji. Saya dapetin dia. Taat banget sama suami, gak pernah membantah. Pada jengkel itu sama suami, tapi dia gak bantah. Nanti udah sampai mijitin, tadi kenapa begitu? Oh iya, aku salah sayang. Di suaminya salah, dia gak bantah. Gitu. Tapi dia membuat saya tuh gimana ya? Udah gitu. Iya, saya salah. Mana saya? Ya. Rupanya dia diajarin ibunya begitu menghadapi suami. Nggak harus panjang itu, enggak. Dia suka aja begitu. Dia lagi bikin 6 lagi yang bagus gitu dilihatnya. Jadi bahannya itu dari dalamnya spandek, dalamnya buat gue. Apa saya? Seruti. Cepet sobek. Tapi ketika dipakai menutup bentuk tubuh. Berjalan. Dan saya nilai, oke, bagus, aku suka banget. Bikin. Sholat gak usah pakai mukena, pakai itu aja udah sempurna dia. Asal celana dalamnya jangan kena najis, itu aja. Ya. Jadi Bu, mengenai pakaian itu bukan kompromi. Mengenai pakaian itu sami'na wa ata'na. Ya. Pakaian wanita itu, jilbab itu, pahalanya wah besar sekali. Istri para sahabat itu berjilbab, berpahala. Kita sekarang berjilbab nih, pahalanya 50 kali lipat dari jilbab istri para sahabat. Zaman sekarang nih berjilbab. Kalau ini belum berjilbab, ini masih menutup aurat. Karena masih bentuk-bentuknya, apalagi kondeknya itu. Saya sampai penasaran itu, ternyata dijual cepolnya itu ya. Pak Ustadz, kan rambut saya panjang. Ya. Dan tadi Pak Ustadz bilang kan harus dikukir aja ke belakang. Ya. Gitu. Maka saya pakai kerudungnya ditarik ke depan. Itu kan nggak kelihatan. Bisa. Kelihatan dong kucirnya. Itu kan alasan aja, bisa dipotong kan? Itu kan alasan aja. Rambut saya panjang, panjangin aja kerudungnya. Coba saya berdiri. Berdiri saya. Panjang. Rambutnya pendek malah. Jadi jangan cari-cari alasan Bukan untuk cari, taat kepada Pak Ustadz, Allah. bukan cari alasan. Maksud saya, mohon maaf, saya kan kerja juga. Nah ini kan pakai jilbabnya itu. Pasti Jilbab kalau itu jubah, dicuci. yang atas itu kerudung. Iya. Jangan salah paham. Kerudung itu bukan jilbab, itu namanya khidmat.
Jilbab itu jubah. Kalau orang Arab tuh abaya. Pakai abaya, isinya celana jin, ya spandek, gitu isinya itu. Tapi keluar rumah pakai abaya. Kerudungnya ditarik menutup kepala, leher, dada, nggak ada bentuknya. Kalau ingin persis lihat aja orang Arab pakaiannya kayak gitu. Tapi nggak ada kewajiban cadar. Itu aja istri Rasul. Jadi nggak usah dikondiri pakai rambut sendiri, nggak usah. Ya? Rambut sendiri itu dikonde nggak boleh, apalagi cepol. Rambut sendiri aja nggak boleh, apalagi rambut palsu. Maka ada ulama su yang mengatakan, kalau rambut sendiri tidak apa-apa, yang nggak boleh itu rambut sambungan. Dari mana ada dia? Saya kejar, saya tanya, hari nggak mau jawab. Nggak jadi bayar mahal. Jadi Bu, yang tiga itu sekularisme, liberalisme tadi itu menyatu ya. Yang kedua, pengawasan orang tua yang longgar. Anak pacaran dianggap wajar, maka muncul permisivisme gitu loh. Yang ketiga, itu kan hanya ketiga, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat yang longgar. Itu anaknya orang, biar aja. Yang penting anak kita. Gitu. Kita tidak mau menasihati anak orang, mengontrolnya. Kan begitu ya, kita dibuat oleh sistem negara seperti itu. Kadang-kadang kalau ada anak pacaran, gak tahu diri, jangan lewat sini dong. Padahal kita mau, maaf ya, kita yang malah minta maaf. Mestinya, loh, kalian ini siapa? Suami istri? Gak boleh pacaran. Wah, malah kita dikebukin. Iya itu. Kenapa? Itulah masyarakat yang selain longgar kontrolnya, permisifis kepada maksiat. Apakah kita seperti itu? Itu masalahnya. Kalau kita seperti itu, jangan harap bisa mendidik anak. Anak-anak nggak ke masjid wajar. Berarti sekelilingnya itu dekat azan. Sekeliling sini. Mestinya bapak-bapak atau ibu yang umum merobatul bait, dia mengatur rumah suaminya. Matikan televisi, ayo ke masjid. Di masjid, DKM dan sebagainya mengatur bagaimana anak-anak sholat pada saat yang mana. Begitu. Tapi pemerintah tidak mengatur masjid sebagai alat tempat pendidikan. Masjid cuma untuk sholat saja, nggak boleh dipakai untuk pendidikan. Tuh negaranya kayak gitu. Maka negara tidak memfasilitasi masjid. Padahal Rasulullah masjid itu untuk apa? Tempat strategis untuk membahas politik, ekonomi, perang. Tapi disekulerkan untuk sholat aja. Itu masalah. Makanya orang kalau udah sholat, sudah haji, sudah merasa paling benar. Wah, masih 6% Islamnya juga belum itu. Islam kafah itu hablum minallah, hablum minan nafsi, hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan manusia dengan Allah, terkait dengan akidah dan ibadah. Akidah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, nggak boleh Tuhan yang lain, apalagi yang subur, nggak boleh. Syirik itu nggak bertuhan, itu sudah syirik, musyrik, kekal neraka. Percaya saja sedikit. Takut disantet nanti mati sama yang subur disantet, takut, yakin, musyrik sudah. Gitu, hati itu ya. Yang terkait itu, yang kedua ibadah makhluk, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Siapa yang ngatur? Islam. Bagaimana berhubungan dengan Allah? Sholat, puasa, zakat, haji. Itulah Islam. Dijalankan oleh negara. Bagaimana mengatur sholat dan sebagainya. Nah itu dari Islam yang 100% kafah itu cuma 6% aja. Hablum minallah. Kemudian Islam mengatur hablum minan nafsi. Hablum minan nafsi itu hubungan manusia dengan dirinya, yang terkait dengan makanan, pakaian, minuman, dan akhlak. Nah pakaian itu yang ngatur Islam. Negara ini nggak pakai Islam, jadi mau pakaian apa aja bebas. Itu masalahnya. Dimunculkanlah perancang-perancang mode demi keuntungan kapitalis. Kapitalis itu orang-orang yang berakidahkan harta.
memanfaatkan wanita muslim untuk meraih kekayaannya dari mode pakaiannya itu. Triliunan, Bu. Menjual kerudung yang dilaknat Allah itu triliunan. Dimunculkan modenya dulu, disebarkan melalui fashion-fashionnya itu. Itu hanya bagian kecil, 2% itu. Hablum minan nafs itu. Masalah pakaian, makanan, minuman diatur oleh Quran. Akhlak itu meliputi berani, jujur, sopan, ya, berani menyampaikan kebenaran, sopan kepada siapa? Saya sopan pada istri orang, hati-hati nih, bahaya ini. Iya, sopan tuh ya kepada orang yang dihormati, pada orang tua. Cara saya menghargai istri orang, saya tidak akan berfoto bersama dia, saya tidak ramah dengan dia. Makanya panitia tadi ibu menjemput saya dengan suaminya. Dengan begitu dia menghargai suaminya, saya menghargai istri orang itu, dan saya pergi dengan istri. Dengan begitu istri menghormat kepada suami, menghargai dan menghargai suami orang. Subhanallah. Bukan berarti ramah dengan orang lain. Ibu apa kabar? Ya Allah, saya anterin. Islam mengatur, tidak boleh seperti itu. Tapi ibu lihat dalam bukan empat mata, soimah dan sebagainya, laki perempuan dicampur baur, dibuka aibnya, kehormatannya dibongkar, tak boleh. Ustaz dibongkar masa lalunya, dosa itu. Yang buka dirinya sendiri membuka pun dosa, tak boleh membuka aib sendiri. Tapi negara ini permisifis, masyarakatnya senang sama cerita kayak gitu. Hati-hati, udah cerita gitu ngomongin aja kita di luar, ghibah. Nah, itu Islam mengatur itu, akhlak. Jadi orang tidak berakhlak itu orang yang suka ngomongin orang, termasuk pakaian. Nah, itu makanan, minuman, minum sambil berdiri atau duduk, tangan kiri atau tangan kanan, gitu. Kemudian hablum minan nas. Nah, hablum minan nas itu hubungan antar manusia dengan manusia. 90% Islam di hablum minan nas itu. Hablum minan nas nggak dipakai di negeri kita, diganti oleh hak asasi manusia, demokrasi yang dikufur itu, liberalisme, ekonomi riba itu. Jadi Islam cuma hablum minallah doang, hablum minan nas nggak dipakai. Ekonomi, sosial, politik, budaya nggak pakai Islam, sama sekali nggak pakai Islam. Inilah penyebabnya kenapa anak-anak kita korban narkoba, perselingkuhan di mana-mana. Kalau selingkuh dilarang, bangkrut tuh pengusaha seks. Dengan perselingkuhan, hotel laku, ini laku dan sebagainya laku. Bagaimana membangun tempat seks itu? Pakai uang bank. Dari mana uangnya? Dari rakyat. Uangnya dikumpul di bank, uangnya dipakai bangun tempat maksiat oleh orang-orang kapitalis itu. Umumnya mereka bertanda salib. Disitulah Amerika, bank. Jadi sistem keuangan nggak pakai emas, nggak pakai dinar dan perak, nggak pakai riba, bukan bank moneter. Nggak banyak dari kita, nggak tahu tuh. Kita enjoy aja nabung di bank. Boleh pakai bank untuk transfer aja. Nah, hati-hati bunganya. Jangan kamu ambil, jangan kamu berikan, taruh aja di situ. Iya, mik. Saya minum ya. Bismillah. Tes. Ya udah, bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena diberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Maaf, tema sore ini adalah akhlak anak remaja. Ya. Saya mohon Pak Ustadz resepnya untuk mengumpulkan anak-anak remaja, karena kalau dalam rumah itu sendiri, terus terang kami punya anak juga masuk pesantren, bagus agamanya, yang mana juga pesantren. Ternyata setelah gede-gede dengan perkembangan HP tadi itu sudah merusak akhlak. Nah sekarang kita orang tua kalau menasihati, jangan nasihati hanya sedikit saja dia sudah mulai meninggi, padahal tadinya tidak begitu. Nah kami itu menginginkan
menginginkan di mana anak remaja-remaja ini tidak harus remaja lah, mungkin sudah mulai, karena SD pun juga sudah bisa pegang itu. Bagaimana caranya mengumpulkan anak-anak di suatu tempat yang mungkin salah satunya adalah masjid ini tadi. Seperti apa konsepnya? Karena ini sangat meradang sekali, sangat bikin kecewa orang tua. Kadang-kadang kita bicara baik-baik, dia agak ketus. Jadi akhirnya kita tersinggung, akhirnya mayoritas orang tua, aduh. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang saya minta tolong dengan Pak Ustadz, mungkin sudah pernah mengadakan audien dengan remaja-remaja dikumpulkan di suatu masjid. Memang ini harus ada keberanian dari para penceramah-penceramah tadi untuk menyampaikan hal ini. Jadi kalau memang tidak ada usulan, ya mungkin tidak akan terjadi hanya sebatas Bapak Ibu. Sementara yang kita hadapi ini sangat kritis anak-anak sekarang. Jadi konsepnya bagaimana supaya kami bisa mengumpulkan remaja maupun yang sudah baru menikah, supaya dia punya sopan santun dan dia juga ngerti bahwa tontonan ini tidak bagus, akan dampaknya seperti ini gitu. Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur husni soal. Terima kasih atas pertanyaan yang baik. Tadinya saya pikir yang hadir remaja ini. Maka saya punya konsep bagaimana membentuk remaja soleh. Biasanya nenek-nenek dibantu berusaha cucu. Tapi saya punya nenek pada cucu saya, pada anak saya. Jadi nenek ini sangat patuh pada saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, istri saya sangat patuh pada saya. Bahkan dia kemana-mana menemani saya. Kemana sih? Terus anak-anak ditinggalkan. Nah, kami punya mekanisme memberi anak. Alhamdulillah, baru kelas 4 yang paling besar, yang paling kecil baru mau naik kelas 2, baru bisa main sepeda. Semuanya 2 gadis anak saya kecil itu nggak berani, bahkan nggak mau buka kerudung. Kalau ada tamu, assalamualaikum, dia cuma ngingetin. Berlari ambil kerudung baru keluar. Nah, itu memang kebiasaan. Ya. Bagaimana? Secara metodologi pendidiknya berdasarkan surah Al-Imran ayat 39. Annallaha yubashshiruka bi-yahya. Itu. Sungguh Allah membahagiakan kamu. Kamu di sini Nabi Zakaria. Dengan lahirnya Nabi Yahya. Gimana gak bahagia coba? Usianya hampir 100 tahun. Istrinya 80-an tahun. Menopause. Mandul, menopause. Hamil. Mukjizat itu. Lahirlah Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya itu dalam Al-Quran disebut musaddiqan wa rasul. Jadi Nabi Yahya itu sayyidan, idola. Kita kan suka mengucapkan Sayyidina Muhammad idolaku. Nah, sebelum Nabi Muhammad diidolakan, sebelum lahir ke muka bumi, ada idola sebelum itu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini bisa jadi ibu-ibu, bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi anak-anak kita itu, atau bapak ibu ini ada seperti Zakaria itu, bahagia punya anak soleh. Nah, bagaimana membentuk anak soleh? Kalau kerangkanya begini, ini kerangka. Nah, kerangka itulah yang kemudian kita bina, yaitu gini, mendidik anak soleh, gitu ya. Berikan makrifat kepada anak-anak. Makrifat itu bahasa Arab. Secara letterlehnya terjemahannya sih berikan pengetahuan. Jadi kalau orang ma'rifatullah, orang yang tahu tentang Allah, Allah ada walaupun nggak kelihatan. Nah, itu dia ma'rifat. Nah, ini orang-orangnya. Makanya bisa beriman itu karena ma'rifat. Berikan ma'rifat kepada anak-anak kita, yaitu pengetahuan. 2 hal, yang fardu kifayah dan fardu ain. Gitu. Di pengetahuan ini ada 2. 1, bisa ditulis ibu-ibu ya. Pengetahuan, jadi ilmu pengetahuan. Ya, ia menjadikan anak-anak kita eksis. Ilmu pengetahuan yang membuat atau menjadikan anak-anak kita eksis
menghadapi kehidupan. Ya, apa itu? Ilmu kedokteran, ilmu IT, ilmu ekonomi, ilmu jurnalistik, ilmu arsitek. Maka dia jadi insinyur, ya, jadi ahli teknik. Berikan ilmu itu. Kalau anak-anak ini mendapatkan ilmu ini, insya Allah nggak akan mengemis. Dia menjadi ahli teknik, ahli teknologi, ahli mesin, arsitek, ya, jadi dokter, insinyur. Maka jangan segan-segan biayai mereka. Gitu. Contohnya siapa orang yang seperti ini? Nazaruddin, Fatona. Oh, itu berilmu, makanya kaya begitu. Gayus Tambunan, ya. Oh, rumahnya mentereng, uangnya ratusan miliar. Kenapa? Karena berilmu. Wah, tapi kok jadi koruptor begitu, Pak Ustaz? Nah, ini diberi ilmu tanpa yang satunya. Nah, ilmu-ilmu ini tadi fardu kifayah. Artinya, kalau anak ibu tidak berilmu kedokteran nggak dosa, tapi punya ilmu. Saya bukan dokter, saya bukan insinyur, saya nggak merasa berdosa dan tidak berdosa, karena itu fardu kifayah. Tapi umat Islam tidak ada yang jadi dokter, seluruh kaum muslimin dosa. Gitu ya, bisa menangkap ini ya. Nah, ini yang satunya ilmu fardu ain, yakni sakofah Islam. Sakofah Islam ini fardu ain, laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, siapa saja, apalagi setelah dia balik, wajib mengkaji, memahami ilmu ini. Apa itu? Satu, maaf, ditahrifnya dulu. Ilmu yang menjadi panduan hidup. Ilmu yang menjadikan panduan hidup anak-anak kita, sehingga dia selamat menuju akhirat surga. Gitu. Jadi dipandu. Kalau nggak dipandu, kayak Nazaruddin, kayak Fatona tadi, dia nggak ada panduan. Sholat, tapi nggak dipakai panduan. Apa itu panduannya? Satu, akidah. Jadi anak kita dari kecil ini dipahamkan tentang akidah. Dua, syariah. Syariah itu siratul mustaqim itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu. Jadi anak-anak itu kenapa nggak makan? Haram. Kenapa berjilbab? Wajib. Nah, dia pakai itu karena itu. Pahamkan, ya. Apa itu? Satu, akidah. Dua, syariah. Tiga, siroh. Sirohnya sekarang diganti. YouTube, sinetron, ya. Indonesian Idol, X Factor, Indonesian Voice. Oh, merusak semua itu. Sedangkan siroh itu kisah-kisah tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, wanita solehah. Ibu-ibu aja gak pernah baca siroh, gimana mau meneladani siroh itu dan mendidik anaknya, gitu. Sementara anak-anak di pesantren tadi cuma menghafal, dia gak paham isinya. Maka ketika keluar pesantren berubah. Walaupun doanya mantap, tapi koruptor banyak itu. Karena pintar tapi gak paham. Ya, tiga, siroh. 4, bahasa Arab. Maka dengan susah payah saya belajar bahasa Arab. Ada metode bagus yang saya sedang belajar, yaitu metode belajar bahasa Arab sambil tersenyum. Gurunya teman saya, ibu-ibu bisa belajar itu bahasa Arab. 3, Al-Quran, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. 5, ulumul Quran. 6, hadis. Itu wajib itu. Kalau nggak bisa baca, belajar bacanya wajib. Kalau udah bisa baca, menghafalnya wajib. Kemudian mengamalkannya wajib. Nggak diamalkan, dosa. Nggak pernah baca Quran, dosa itu. Gitu. Maka dalam Islam tidak ada penasihat spiritual, tidak ada. Setiap individu wajib memahami Islam. Tidak ada itu penasihat spiritual. Itu pendeta itu
Tuh, Hindu, Yahudi itu pakai penasihat spiritual. Kalau dalam Islam tidak ada. Semua individu wajib memahami pertama akidah, 2 syariah, 3 siro, 4 ulumul Quran, 5 ulumul hadis, 6 ilmu ekonomi Islam, 7 politik Islam. Islam itu agama politik. Ketika politiknya nggak dipakai, diganti dengan liberal, demokrasi. Ya itu anak-anak jadi kayak gitu. Politik itu aturan. Nah, Islam itu satu-satunya agama yang mengatur manusia. Ketika aturannya nggak dipakai, nah ini jadinya. Nah, itu kerangka. Jadi begitu menanamkan kepada anak. Nah, kapan-kapan anak-anak itu dikumpulkan di sini, saya bawa ke sana. Misalnya hari Minggu pagi sampai dulu dilanjutkan apa dan sebagainya. Saya siapkan PowerPoint-nya, saya buka tanya jawab. Nah, mulai hari ini ibu-ibu jangan mengatakan kepada anak-anakmu kata-kata kasar dan kotor. Ucapan kata-kata cinta. Cinta, bangun sayang. Oh, susah bangunnya. Tapi setiap hari bangun subuh sayang, cinta. Gak bangun juga kita sholat. Terus begitu, rutin saja. Menjemukan enggak. Setiap kata-kata itu menuai surga. Dan itu wajib bagi orang tua. Kalau anaknya masih kecil, masih enak itu. Kalau dia nangis-nangis, marah-marah, cinta, sayang, jangan keluar kata-kata kotor. 2, jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan adik dan kakaknya. Oh, adiknya pintar, kamu gak bisa. Jangan, gak bijaksana. Kalau kamu memuji yang kecil, yang gede dipuji juga dengan sisi yang lain. Kalau memuji anak orang lain, kamu katakan kamu lebih bisa. Subhanallah, jangan membandingkan anakmu dengan anak orang lain. Apalagi anak orang itu punya HP, kamu kasih yang lebih mahal, wah ini celaka. Itu bukan anaknya, kamu yang pamer. Kamu yang pamer. Jangan marah-marah di depan anak, di depan umum. Memarahi anakmu di depan umum sangat tidak bijaksana. Jalin kontak dengan anak dimanapun dia. Kalau dia punya HP yang tidak itu, yang HP sekedar aja. Lagi apa sayang? Udah sholat belum sayang? Udah makan nak? Hati-hati sayang ya. Gitu. Mama cinta kamu, papa sayang kamu. Gitu. I love you. Ya cuma gitu sih sekedar. Kepada suami pun begitu. Kalau saya suami istri kayak gitu. Lagi ngapain cinta? Lagi ceramah. Kangen sama. Nah, gitu-gitu kata-kata yang seperti itu. Aku rindu kamu. Lebay, tapi itu akan ada rahmat. Itu yang bikin lebay udah tua. Nah itu Rasulullah usianya 56, 54. Tapi kepada istrinya, Umay maaf kalau saya maaf kami tuh menginginkan anak remaja ini lagi balik ke anak remaja. Bagaimana konsepnya supaya kami bisa mengumpulkan mungkin dari skop kecil dulu ya, mungkin dari luar RT dulu. Itu bagaimana mengumpulkan memudahnya, terus bahasanya apanya pernah kami kejadian. Saya pikir momennya yang tepat adalah 2 tahun mengumpulkan rekan-rekan sekumpulan. Ternyata itu tidak mudah gitu. Mungkin kalau dari orang luar yang memberikan istirahat, ini akan gimana sekarang maka konsepnya itu kalau bilangnya bahasanya itu seperti apa, padahal ibaratnya gimana kan liburin gitu loh. Jadi ini khususnya anak-anak ini. Oh iya, ada kontribusi orang tua. Ternyata orang tua cuek sih. Itu ada orang buat kamu, ayo berangkat. Tidak, ayo bapak antar, ibu antar, nggak begitu. Nggak mau berkorban orang tuanya. Kebanyakan seperti itu. Saya kan banyak menangani anak-anak yang hamil duluan, yang menggugurkan kandungan, yang menghamili. Banyak sekali saya tangani itu. Saya rahasiakan namanya. Gitu. Itu mereka itu pada hakikatnya memiliki tadayun. Tadayun itu naluri menuhankan. Ketika kita menyampaikan kepada nalurinya itu, dia akan menyambut. Gue banget kayak ibu-ibu tadi kan, aduh tersinggung dan sebagainya. Karena ibu punya naluri apa? Bakok, rizatul bakok. Saya masukin itunya, maka tersinggung. Tersinggung nggak pengen pulang, pengen tahu gitu kan? Iya. Itu menghipnotisnya dengan ada caranya itu. Iya Pak, saya ngomongnya itu pas
kan kita menggunakan kan perundangan, nggak mungkin kan diumumkan betul-betul nggak mungkin. Bisa. Dananya juga kenal dengan dana ini. Kalau saya nggak pakai dana-dana, kalau saya udah bikin acaranya, gini aja, telepon, nanti saya berikan advice-nya, waktunya udah maghrib nih, ada yang mau pulang. Seneng banget ya, interaktif ini, bagus, ya, luar biasa ini, alhamdulillah. Jadi nggak cukup ngaji dengan yasinan doang, itu sunat, itu untuk kamu dengan Allah, itu amal soleh. Tapi yang wajib nggak dikerjakan ini. Ya, ibu tadi nuntut yang wajib, ibu ingin lebih tegas lagi. Oke. Nanti saya berikan konsepnya dan kita adakan daurah. Oke. Lebih kondusif di saat-saat Ramadan. Ya, nantilah kita bicara. Baik. Ini tidak memuaskan, ya, karena memang dasarnya manusia tidak pernah puas. Kenapa? Karena yang saya sampaikan mengisi tadayun, tidak pernah puas. Kalau puas berarti tidak berpengaruh apa-apa, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat barokah. Banyak sekali kata-kata saya yang menyinggung, yang salah, itu saya mau dimaafkan. Nah, ini memang kelemahan dari manusia. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan rabbil alamin, kamil mazid. Ya Rabbana kama yanbaghi li zati wajhika al-karim sultan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib wa ya qadir hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anta masrurun bil qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian Ibu pengajian kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita semua. Kami untuk tugas hari ini mohon maaf apabila ada